Sebelum membahas kegiatan viral, penting memahami siapa Deddy Mulyadi. Ia merupakan politisi yang kini menduduki jabatan Gubernur Jawa Barat. Deddy dikenal bukan sebagai politisi konvensional saja, dia sangat aktif di media sosial. Menurut catatan, kanal YouTube-nya memperoleh jutaan pengikut, dan dia juga populer di platform lain seperti TikTok dan Instagram. Gaya komunikasi dan pendekatannya kerap disebut sebagai "gubernur konten", sebuah julukan yang mencerminkan bagaimana hampir setiap aktivitasnya terekam, diunggah, dan menjadi konsumsi publik. Dengan latar itu banyak kegiatan Deddy menjadi viral, baik yang mendapat pujian, dukungan maupun kritik. Program Abdi Nagri Nganjang Kawarga. Seiring dengan gaya budaya dan tradisi tadi, Deddy menggagas program rutin bernama Abdi Nagri Nganjang Kawarga. Program ini dirancang sebagai ajang kunjungan langsung ke berbagai daerah di Jawa Barat dengan perpaduan layanan publik, sosialisasi, interaksi dengan warga dan hiburan rakyat. Misalnya edisi program di Ciamis, di Res Area Karangkamulyan mendapat sambutan antusias dari ribuan warga. Tidak hanya warga Ciamis, tetapi juga dari wilayah sekitar seperti Tasikmalaya dan Banjar. Dalam acara semacam ini, Deddy kadang muncul dengan gaya belusukan informal, berbicara langsung dengan warga, dengar aspirasi, problem mereka hingga urusan administratif, sebuah bentuk pendekatan dekat ke rakyat yang jadi signature-nya. Program seperti ini membuat nama Deddy sering muncul di media sosial dan pemberitaan, wajar disebut viral. Bagi banyak warga, kunjungan semacam itu terasa seperti hadirnya pemimpin secara nyata, bukan sekadar janji kampanye. Rakyat sama serakahnya dengan politisi. Pada Agustus tahun 2025, dalam sebuah seminar di Sumedang, Deddy membuat pernyataan yang langsung viral, "Rakyat ini sama dengan kita, sama buasnya, sama serakahnya, cuma beda tingkatan kekuasaannya." Ia mencontohkan pengamatannya terhadap mentalitas masyarakat, seperti ketika diberi lapak gratis, tapi yang bersangkutan malah mengambil lebih dari haknya. Menurutnya, mentalitas semacam itu menunjukkan bahwa problem bukan hanya ada di birokrasi atau elit politik, tetapi juga di masyarakat biasa. Pernyataan ini memancing pro dan kontra keras. Sebagian orang setuju, mereka merasa Deddy berani blak-blakan menunjuk ketidakadilan mental di semua lapisan, bukan sekadar menyalahkan elit. Namun banyak juga warga yang merasa tersinggung, merasa generalisasi tersebut menyudutkan masyarakat luas. Viral di media sosial, diskusi panas muncul. Sidak dan tertiba lahan di Puncak Bogor. Salah satu momen paling viral yang melibatkan Deddy Mulyadi terjadi pada awal Maret tahun 2025, kunjungannya ke kawasan wisata di Puncak Bogor, tepatnya area wisata Eiger Adventureland yang berada dekat hutan dan kawasan lindung. Saat meninjau lokasi tersebut, Deddy tampak meneteskan air mata. Ia menyebutkan bahwa bagi orang Sunda, gunung dan alam adalah sakral, sumber kehidupan, dan melihat penyiksaan terhadap alam demi keuntungan komersial membuatnya tersentuh secara emosional. Menurut Deddy, tindak izin pembangunan wisata seluas besar di kawasan hutan ini, yang kemudian memicu alih fungsi lahan dan berkontribusi terhadap banjir di Jabodetabek, adalah bentuk penghinaan terhadap alam dan budaya leluhur. Inspeksi dan tangis tersebut menyita perhatian publik, video dan liputannya viral di media sosial dan media mainstream. Banyak warga melihat ini sebagai bukti bahwa ada pejabat yang peduli terhadap lingkungan, bukan sekadar mengejar pembangunan ekonomi. Namun ada pula pihak skeptis yang menilai bahwa momen emosional viral tersebut bisa jadi bagian dari strategi pencitraan, yakni memanfaatkan sentimen lingkungan untuk meraih simpati publik, terutama menjelang peta politik yang kompetitif. Disiplin ASN, transparansi, dan pendidikan karakter. Pada Oktober lalu, Deddy menyatakan bahwa dirinya akan mengumumkan pegawai paling termalas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan absensi dan kinerja lewat media sosial tiap bulan. Maksudnya agar ASN bekerja dengan serius dan bertanggung jawab, karena orang digaji harus ada produk. Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari sebagian warga, terutama yang berharap pada pemerintahan yang bersih dan produktif. Namun bagi sebagian ASN atau kalangan birokrat, ide ini dianggap kontroversial karena dinilai bisa menciptakan demotivasi, tekanan psikologis, atau sekadar pencitraan pengawasan. Salah satu kebijakan yang paling mengundang pro kontra adalah gagasan Deddy untuk mengirim siswa nakal ke barak militer, sebagai upaya pembinaan karakter, disiplin dan menjauhkan mereka dari perilaku negatif. Menurut rencananya, program ini melibatkan unsur TNI atau Polri, dan akan diterapkan di beberapa wilayah di Jawa Barat terlebih dahulu.